Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Azka Al-Maulidi. Tentu saja di channel yang paling horor. Di kesempatan kali ini ataupun di malam hari ini, aku mau menceritakan kepada teman-teman nih sebuah kisah yang mana bagiku ini cukup menyeramkan dan menegangkan sih. Entah nanti seperti apa ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, aku mau nyapa teman-teman nih. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga teman-teman dan keluarganya dijauhkan dari wabah yang semakin hari semakin gak jelas, yakni COVID-19. Lah, di malam hari ini seperti yang tadi aku sampaikan di awal kali aku masuk video, biasanya aku mau ceritakan cerita dari sebuah teman, sebut saja namanya Suryo. Cerita ini terjadi berdasarkan kisah nyata ya. Jadi ketika Suryo berada di kaki gunung yang pintu gerbangnya biasa kita kenal dengan Cemoro Sewu, dia mengalami sesuatu yang ganjil dan menurutku ini cukup fantastis sih dan cukup serem untuk diceritakan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke videonya. Namun sebelum itu buat teman-teman silahkan like video ini dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Kenapa sih kok harus like? Ya kalau kalian suka ya like lah, masa gak mau di like. Dan kalau kalian gak suka gak apa-apa lah kalau mau di dislike, dan tulis di kolom komentar kritik sama sarannya. Tentu saja jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe maka kalian mendukung aku dan juga mensupport aku, dan aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja ke videonya sebelum tengah malam. Jangan tonton sendirian. Di cerita ini aku akan menjadi si Surya ya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Suryo. Aku memiliki sebuah kisah mistis yang tak terlupakan seumur hidup. Kisah itu terjadi saat aku berusia 22 tahun. Aku terlahir di tanah Jawa. Namun, aku menghabiskan masa kecil hingga pendidikan SMU di wilayah Sumatera. Selepas SMU, aku memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tanah kelahiranku di wilayah Jawa, yaitu Solo. Walaupun aku memiliki darah asli suku Jawa, tetapi kenyataannya aku tidak begitu memiliki pemahaman tentang budaya dan adat istiadat nenek moyangku. Suatu hari, Pak Deku, yaitu kakak dari ibuku, akan mengadakan hajatan mengunduh mantu anak tertuanya. Untuk keperluan itu, aku harus menginap di tempat saudara sepupu di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal biasa bagi kami, jika ada kerabat yang hendak mengadakan hajatan, maka kami akan membantunya. Mulai dari persiapan hingga acara usai, sifat gotong royong begitu lekat, mendarah daging merupakan warisan leluhur yang masih berlangsung hingga saat ini. Awalnya, aku berencana berangkat menuju ke wilayah Cemoro Sewu dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Sayangnya jam kuliah hari itu begitu padat, sehingga aku memutuskan untuk berangkat seorang diri menyusul rombongan lainnya yang terlebih dahulu berangkat. Aku mengendarai sepeda motor seorang diri menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam. Menjelang maghrib, aku tiba di Cemoro Sewu. Konyolnya, waktu aku udah nyampe di gerbang pintu Cemoro Sewu, aku justru merasa ingin buang air kecil. Akan tetapi karena tidak menemukan kamar mandi ataupun terpaksa buang air kecil di tepi jalan, lah aku pun berhenti dan buang air kecil di balik pohon rindang yang tinggi. Setelah selesai melepaskan hajat, akhirnya aku melanjutkan lagi perjalanan. Namun di sini kejadian aneh mulai terjadi. Entah apa yang terjadi selama hampir 1 jam berkendara. Jadi si Suryo ini mengalami suatu kejadian yang
aneh buat dia. Dan dari sinilah semua kejadian ganjil terjadi kepada Suryo. Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Jadi aku seperti berputar-putar pada tempat yang sama. Dan di sini aku mulai panik karena hari mulai gelap dan di jalur ini tidak ada pengendara lain yang lalu lalang. Sepi banget, terasa mencekam banget dari ketinggian jalan yang kulewati. Aku bisa melihat kota lain yang diterangi lampu berkedip indah di bawah sana. Setelah berputar-putar beberapa kali, aku tuh merasakan kelelahan dan frustasi. Kemudian memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah kayu milik warga yang sudah tak berpenghuni sambil menunggu. Barangkali nih akan ada pengendara lain yang melintas. Itu kan pikirku sebagai orang normal ya. Rasa letih dan lelah membuat kantuk menghinggapiku. Berbantal ransel dan jaket seadanya, aku berbaring badan pada dipan bambu rumah kosong. Aku tak tahu berapa lama tertidur. Tiba-tiba gendang telingaku mendengar suara bising orang-orang yang berseliweran. Jadi ketika aku tidur tuh pakai tas ransel dan pakai selimut jaket nih, aku ngerasa pas aku menjamin mata tuh aku ngerasa kayak ada kendaraan berlalu lalang gitu, rame banget gitu. Otomatis aku terbangun dong dan aku membuka mata. Tempat itu begitu ramai gitu. Ketika aku membuka mata, yang awalnya sebelum aku tidur itu sepi, tiba-tiba itu ramai banget gitu. Seperti sebuah pasar, bocah-bocah kecil berkeliaran dan beberapa orang dewasa sibuk tawar-menawar barang dagangan. Aku senang karena tak lagi kesepian. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi pasar tradisional tersebut. Di sini aku tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Justru aku senang banget gitu. Akhirnya tempat ini ramai gitu. Tanpa aku sadari ternyata ini pasar apa sebenarnya. Di pasar ini banyak banget jajanan-jajanan bermacam-macam yang dijual. Di sini penciumanku mengendus aroma lezat sebuah masakan. Aku berjalan terus mencari sumber bau yang membuat perutku mendadak lapar. Ini pasti sate nih, pasti sate. Seperti yang kalian ketahui, asap sate itu membuat kita kayak wah lapar banget nih gitu. Nah sama si Suryo pun mengalami hal ini. Dan saat aku mencium aroma itu, tiba-tiba sate, 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 teriak perempuan separuh baya menawarkan dagangannya pada orang yang lalu lalang. Maaf bude, beli satenya ya, makan di sini, ucapku sambil duduk di dingklik yang tersedia di dekat jualannya. Buat kalian yang tidak tahu dingklik itu kursi ya, kursi dari kayu gitu. Aneh, perempuan penjual sate itu seolah acuh. Dia terus berteriak lantang menawarkan satenya, seperti dia mengalami masalah pada pendengarannya. Ketika aku tanya dan pesen nih sate, Mbak aku mau pesen sate nih. Lah si pedagang ini seolah tidak mendengarku ataupun melihatku, justru dia malah mengacuhkanku, memalingkan muka seperti gak lihat apa-apa gitu. Akhirnya aku kembali mencoba dan aku colek bahunya sambil aku teriakkan, bude tumbas. Teriakku mengeraskan suara. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Mereka sejenak tak beraktivitas. Semua mata menatap ke arahku. Kebingungan lah akhirnya aku. Ada apa sebenarnya dengan aku? Apa aku salah dalam berkata-kata? Tak membutuhkan waktu yang lama, keadaan kembali seperti semula, ramai dan riuh, selayaknya sebuah pasar. Nah, kalau lewat daerah ini harus salam. Sudah, ini makan dulu, gak usah bayar kalau belum sampai tujuanmu.
jangan noleh ke belakang ya, kata perempuan penjual sate tadi sambil memberikan sebungkus sate untuk aku makan. Anehnya, perempuan itu juga menolak lembaran uang yang aku berikan sebagai mahar sate yang aku terima. Merasa sudah mendapat apa yang aku inginkan, aku segera pergi dari tempat itu dan mulai melahap sate itu. Setelah selesai, aku beranjak melanjutkan perjalananku. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Anjir, sumpah gua jujur ini teman-teman, gua baca cerita ini nih, sumpah merinding banget dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sumpah aku gak bohong nih, merinding dari tadi aku bacanya nih. Oke, kita lanjut. Jadi si Suryo ini terus mengulang kata-kata itu. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Ya, kalian bisa tahu kan ini kata-kata atau kalimat ini disampaikan oleh siapa? Ya, oleh si pedagang sate. Aku terus pun si Suryo mengulang-ulang kata dari perempuan penjual sate ini. Semakin kata-kata itu kuulangi, semakin perkataan itu mengusikku, memunculkan sensasi rasa penasaran pada diriku, dan memaksaku untuk menoleh ke belakang pada lokasi pasar yang baru aku tinggalkan. Jadi nih, si Suryo kan udah diperingatin nih, kamu jangan noleh ke belakang kalau belum sampai. Lah, karena aku mengulang-ulang itu dan agar aku gak noleh belakang, justru itu malah membuatku penasaran gitu loh. Dan akhirnya aku menolehkan kepala ke belakang. Dan tiba-tiba, wah, saat aku nekat melanggar larangan itu dan menoleh ke belakang, aku kaget tak terkira. Pemandangan aneh menyulut bulu kuduku, berdiri seketika. Puluhan makhluk dengan wujud menyeramkan memenuhi tempat itu. Aku ketakutan setengah mati, kakiku lemas. Meski begitu aku coba lari sekuat tenaga, tetapi kakiku tak bergerak seinci pun. Aku mendekap mulutku karena tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak lembut di dalam mulutku. Rasa mual yang hebat melanda. Perutku serasa diaduk-aduk. Mulutku terasa penuh dengan sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian aku berhenti memuntahkan isi makanan yang baru aja aku santap. Aku lepaskan dekapan tangan di mulutku. Seketika isi dari mulut keluar semua. Ternyata belatung menjijikkan yang keluar dari mulutku dan terjatuh di tanah. Belatung-belatung itu bergerak-gerak dalam kubangan air liurku. Aku membersihkan sisa-sisa belatung di mulutku dengan memuntahkannya berkali-kali. Saat aku melihat bungkusan daun pisang yang berisi sate tadi, ternyata telah berubah menjadi belatung dan daging busuk, lembek dan menghitam. Aku terpanjat menyaksikan semua pemandangan ini. Berarti bukan sate yang kumakan, melainkan belatung. Di sini aku kembali merasa jijik karena membayangkannya. Ya, rumah dari Pak Aryo kini kembali seperti semula. Tidak terlalu ramai seperti 2 hari lalu saat acara ngunduh mantu berlangsung. Terlihat beberapa tetangga yang membantu Pak Aryo membereskan peralatan dan perlengkapan sisa-sisa hajatan. Sementara itu di dalam rumah Pak Aryo, keluarga besar mereka sedang berkumpul. Di sudut ruangan, Ibu Asih, Ibu Suryo, duduk terpekur memandangi lantai dengan tatapan kosong. Di sampingnya, Ayah Suryo, Pak Iwan, berusaha menghibur Bu Asih agar beliau tak panik. Pak Suryo sudah 4 hari berangkat ke sini, kok belum sampai juga. HP-nya mati, gak bisa dihubungi. Aku takut terjadi sesuatu dengan Suryo. Tangis Bu Asih pecah, air matanya mengalir deras. Jadi ini kondisi saat ibu dari Suryo menunggu kedatangan dari Suryo ya. Sabar Bu, insya Allah Surya baik-baik saja. Toh kita juga sudah melaporkan hilangnya Suryo kepada pihak
berwajib, Bu. Aku takut, Pak, anak kita Suryo. Bu Asi tak mampu meneruskan kata-katanya, hanya tangisnya yang terdengar. Suryo, kemarilah, ikut denganku. Aku akan menunjukkan jalan pulang padamu, ujar sosok kakek tua yang tiba-tiba sudah berada di samping Suryo yang lemas kehabisan tenaga. Jadi si Suryo setelah tadi memuntahkan, dia sudah gak bisa gerak sama sekali, dan akhirnya dia berdiam diri di sana, di tempat kejadian tadi. Dan di lain tempat, si ibu Suryo dan bapak Suryo ini mengkhawatirkan si Suryo. Dia takut anaknya benar-benar hilang dan tidak tahu arah jalan pulang. Namun ketika Suryo sedang duduk meratapi dan ingin segera keluar, akhirnya ada seorang kakek-kakek, yang mana kakek-kakek ini ingin menunjukkan arah pulang kepada si Suryo. Ingat Suryo, saat berjalan pulang, jangan sesekali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, dan apapun yang kamu rasakan, abaikan saja. Si Suryo pun menjawab, "Kakek siapa?" Sang kakek tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan Suryo. Sembari menepuk pundak Suryo, kakek tersebut membantu Suryo untuk berdiri. Suryo mengikuti langkah kakek yang walaupun usia telah lanjut, namun masih terlihat gagah saat berjalan. Malam semakin pekat. Di samping kanan kiri jalan yang mereka lewati dipenuhi dengan pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Suara binatang liar terkadang sesekali muncul, menimbulkan aura mistis yang membuatku merinding tiada keseduhan. Tiba-tiba si Suryo mendengar suara yang cukup familiar di kalangan gaib. Kalian pasti tahu. Ya, suara cekikikan muncul di antara rimbunan pohon. Saat aku menoleh ke sampingku, kulihat sosok kuntilanak duduk di atas pohon sambil tertawa cekikikan. Lututku pun terasa tak bertulang, serasa tak sanggup aku meneruskan langkahku. Ingat Suryo, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Terus berjalan, abaikan semuanya, kata si kakek. Iya kek, jawab Suryo terbata-bata. Dan tiba-tiba, plak, si Suryo merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tangan yang menepuknya terasa dingin, sedingin es. Cukup lama tangan itu mencengkram pundak Suryo. Walau ketakutan setengah mati, Suryo bertahan untuk tidak menoleh sesuai pesan si kakek. Bus, tiba-tiba angin kencang pun berhembus dari arah belakang Suryo, membuat Suryo sedikit terhuyung ke depan. Tep, tep, tep. Suara langkah kaki mengikuti langkah Suryo. Suryo. Seorang memanggil Suryo diiringi dengusan nafas tak beraturan. Jadi seperti ini teman. Jejak kaki kan terdengar tuh, sek, 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 gitu. Lah tiba-tiba itu ada yang manggil Suryo gitu loh. Suryo. Sambil nafasnya itu tersengal-sengal gitu loh. Dan itu terdengar cukup jelas di telinga Suryo. Spontan Suryo menoleh ke belakang gitu loh. Dan tiba-tiba Suryo terkejut dan berteriak saat dia menoleh. Dia melihat sosok laki-laki yang berjalan tanpa kepala. Sementara tangannya yang sebelah kiri seperti menenteng sesuatu. Di tengah ketakutannya, Suryo mengamati benda yang ditenteng laki-laki itu. Saat dia melihat dengan seksama, ternyata benda yang ditenteng adalah kepala manusia. Sekilas saat dia beradu pandangan dengan mata kepala manusia itu, matanya merah dan tiba-tiba tersenyum seramnya muncul saat menatap Suryo. Buset, sumpah gua merinding banget nih. Sumpah gua merinding banget nih teman-teman nyeritainnya. Suryo pun ketika melihat kepala itu yang tersenyum, ya kayak tersenyum sinis ya, mengerikan lah, menyeringai gitu.
Suryo pun sontak berteriak sekuat tenaga. Saat ia mencari kakek yang menuntunnya, kakek itu sudah tak terlihat lagi. Suryo, Suryo, Suryo. Suara itu memanggilnya tiada henti, dan dengusan angin pun terus menghambar si Suryo. Pss, pss, pss. Deru angin kencang disertai kelebatan sosok-sosok menyeramkan berputar mengelilinginya. Dan tiba-tiba Suryo pun terjatuh dan pandangannya menjadi gelap, sunyi dan senyap. Dan tanpa disadari, sebelum Suryo membuka matanya, terdengar suara. Permisi, benarkah ini rumah Suryo, putra Bapak Iwan? Beberapa petugas kepolisian sudah berdiri di depan pintu rumah keluarga Suryo. Jadi saat ini aku potong dan aku pindah tempat untuk menceritakan kondisi di rumah Suryo ya. Dan si Suryo pun masih dalam keadaan pingsan. Benar Pak, Suryo anak kami. Dia sudah 2 minggu pergi dari rumah kami. Dan kami khawatir Pak, takut terjadi apa-apa dengannya. Maaf Pak Iwan, kami ingin memberitahu Bapak berita tentang Suryo anak Bapak, bahwasanya si Suryo sudah ditemukan di sebuah jurang. Alhamdulillah anak Bapak sudah bisa kami evakuasi. Sekarang Suryo berada di rumah sakit. Kondisinya memprihatinkan. Berdoa saja supaya Suryo bisa selamat ya Pak. Mari Pak, kita ke rumah sakit. Kita cari Suryo. Pak Iwan dan Bu Asih pun menuju rumah sakit tempat si Suryo dirawat. Hanya saja setibanya di rumah sakit, Suryo terlihat linglung tak mengenali mereka. Jadi ketika si Suryo ini pingsan, yang tadi pingsan karena melihat banyak banget makhluk gaib yang berkeliling di sekitarnya, akhirnya si Suryo pun pingsan kan. Dan tanpa disadari si Suryo pun ditemukan oleh pihak yang berwajib atau pihak polisi dan dibawa ke rumah sakit. Dan saat berada di rumah sakit pun kondisi si Suryo benar-benar kayak orang yang linglung, gak sadar gitu, seperti ada yang mengambil jiwanya gitu. Dan akhirnya pun si Suryo bertemu dengan orang tuanya. Namun di sini si Suryo tidak mengenal orang tuanya sama sekali. Dan si Suryo, akhir cerita, si Suryo pun butuh waktu 2 bulan untuk diobati. Dan si Suryo dibawa oleh orang tuanya kepada orang pintar. Dan alhamdulillah saat ini si Suryo bisa pulih seperti sedia kala. Ya, bagaimana menurut kalian teman-teman cerita ini tadi? Ya bagiku sumpah, dari awal aku cerita sampai nih terakhir masih merinding gua beneran. Ini sayangnya aku nggak pakai video ya. Coba aku pakai video paling kalian tahu lah, bisa lihat lah kuku berdiri semua. Sumpah serem banget cuy. Tuh berdiri semua. Semoga dah gak jadi. Ini aku record malam-malam loh. Ini jam berapa nih? Jam 23.32. Semoga gak terjadi sesuatu sama aku. Sumpah gua habis ini paling gak bisa tidur nih. Lagi sepi juga. Ya gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Barangkali teman-teman punya cerita horor ataupun pengalaman misteri seperti apa ceritanya, silahkan ditulis dan dikirim ke email aku di ceritahororku@gmail.com. Untuk emailnya ada di deskripsi ya. Buat teman-teman yang suka sama video ini, silahkan tekan tombol like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten horor lainnya.